Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini, Injil Matius pasal 20, ayat 29 sampai ayat 34 mengatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, konteks Injil Matius pasal 20, ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem. Yesus berjalan penuh dengan tekanan berat karena dia akan memenuhi misi sebagaimana para nabi sudah mengatakannya di perjanjian lama. Beban berat yang Yesus pikul bukan karena akan disalibkan, bukan karena kepalanya akan diberi mahkota duri, bukan karena akan diludahi atau dihina. Tetapi beban yang amat berat yang akan Yesus pikul tersebut adalah karena dia akan menanggung dosa-dosa manusia. Orang yang tidak berdosa akan memikul dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan yang begitu berat, Yesus dielu-elukan. Orang banyak menganggap bahwa kini saatnya Yesus akan menggenapi pengharapan perjanjian lama, yaitu Mesias telah datang. Orang banyak berharap bahwa Yesus akan mengalahkan kekaisaran Romawi. Dengan pemahaman seperti itu, murid-murid mendekat kepada Yesus dan mereka meminta tepat untuk nantinya ikut memerintah di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Saudara-saudara, kita lihat di sana pemahaman murid-murid dan pemahaman orang banyak berbeda, kontras dengan pemahaman dua orang pengemis yang buta. Dua orang pengemis yang buta memahami bahwa Yesus bukan datang sebagai penguasa, tetapi Yesus adalah yang anak Daud datang sebagai orang yang berbelas kasihan. Maka mereka bersorak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Kemudian Yesus yang berbelas kasihan datang kepada pengemis itu dan bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah bukti perkataan Yesus bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Orang buta itu menjawab, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan susah, manusia cenderung menjadi egois. Ingin diperhatikan, ingin dihibur, ingin ditolong. Tetapi berbeda dengan Yesus. Yesus yang merasakan beban yang berat karena akan memenuhi misinya, justru mendapat kesempatan memberi perhatian dan pertolongan kepada orang buta tersebut. Saudara-saudara, dengan Injil ini kita diajak, kiranya dalam penderitaanmu kamu juga memiliki kesempatan untuk mengasihi dan menolong orang lain. Itulah Injil Tuhan, itulah kabar Tuhan. Bukan datang untuk dilayani, tetapi datang untuk melayani. Cocokkah kehidupanmu dengan Injil yang sedemikian? Saudara-saudara yang terkasih, murid-murid dan orang banyak menyuruh dua orang buta untuk diam. Tetapi mereka tidak diam. Justru mereka makin bersorak memohon pertolongan dari Yesus. Orang buta mengerti siapa Yesus tersebut. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Saudara-saudara, sebutan Yesus sebagai anak Daud itu mengandung bahaya. Karena di sana ada unsur subversif, yaitu melawan pemerintah yang sah pada saat itu. Tetapi untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendapatkan pengasihan Tuhan, dua orang buta tidak peduli. Itulah iman yang luar biasa. Untuk mendapatkan pengasihan Tuhan, melangkahlah dengan pasti dan nyatakan permohonanmu dengan pasti. Yesus, Anak Daud, kasihani kami. Saudara-saudara, terkadang kita punya mata besar, tetapi tidak jelas melihat siapa Yesus itu dalam hidup kita. Dua orang buta pada khotbah hari ini, dia mengajak kita, milikilah mata yang mampu melihat kepada kedalaman siapa Yesus Kristus dalam hidupmu. Sangat perlu bagi kita untuk memiliki mata yang fokus melihat kepada Tuhan. Pastilah kita mengingat tentang Petrus. Ketika dia melihat Yesus berjalan di atas air, dia memiliki keinginan untuk berjalan juga mendekat kepada Yesus di atas air. Tetapi ketika dia berjalan di atas air, matanya mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Dia goyah. Saudara-saudara, betapa penting bagi kita untuk memiliki mata yang tertuju kepada Yesus supaya kita selamat. Kesempatan COVID-19, mari memiliki mata yang tertuju kepada Yesus, kepada salibnya, maka kita berjalan dalam keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, beriman sejati adalah meminta kepada Tuhan permintaan seperti yang Tuhan inginkan. Sebagaimana Tuhan mengatakan, jadilah seperti yang engkau harapkan. Jawaban itu karena permintaan kedua orang buta seperti yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, dalam situasi sulit terpaan coronavirus COVID-19 sekarang ini,
banyak orang sangat sulit untuk taat peduli kepada kebijakan pemerintah. PSBB, di rumah saja, bekerja dari rumah, memakai masker, cuci tangan, jangan mudik, jaga kesehatan. Sehingga Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan, kita akan bersahabat sajalah dengan COVID-19 ini. Karena demikian sulitnya kita menuruti kebijakan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, mari lebih baik mengakui kelemahan kita. Sebagaimana dua orang buta, Yesus kasihani kami. Kita lemah sekarang. Kita susah sekarang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus anak Daud, dia mendengar seruanmu minta tolong. Datanglah kepadanya dengan kelemahanmu. Dia memberimu kesembuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, bersama dengan semua makhluk kami memuji-Mu. Semuanya ada dari tangan-Mu yang maha kuasa. Mereka semua milik-Mu, penuh dengan kehadiran-Mu dan cinta-Mu yang lembut. Terpujilah Engkau Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui Engkau semua diciptakan. Terpujilah Engkau Roh Kudus. Dengan sinar cahaya-Mu Engkau membimbing dunia menuju cinta Allah Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya mata kami dapat melihat-Mu dengan benar, terlebih dalam situasi terpaan COVID-19 sekarang ini. Ajarlah kami yang buta ini untuk melihat-Mu dengan benar. Berilah kami apa yang kami perlu untuk hidup sehat seperti yang Engkau inginkan. Kasihanilah kami Tuhan, berilah kami selamat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.